Bagaimana sejarah penentuan waktu 24 jam sehari? Mari kita tanya AI. Tepat nggak ya jawaban AI? Kita verifikasi ke tim riset historia.id. Poin 1, sudah tepat. Orang-orang Mesir kuno memang bangsa pertama yang memperkenalkan waktu per hari. Acuannya dari bayangan matahari dan rasi bintang di langit. Mereka mengacu waktu tersebut dari bayangan matahari dan juga rasi bintang di langit di pada malam hari. Bahkan mereka membuat jam matahari. Kelak, jam ini juga digunakan oleh beberapa bangsa lainnya seperti Tiongkok, Babilonia, dan Yunani. Berarti nomor 1 sudah tepat. Poin 2 juga udah tepat. Selain membuat jam matahari, orang-orang Mesir kuno juga membuat yang namanya jam air. Jam ini dibikin dari bejana sederhana yang berisi air. Acuan waktunya dilihat dari tetesan-tetesan air yang keluar melalui corong. Berarti nomor 2 sudah tepat. Poin 3 tidak tepat. Karena standarisasi dan juga pembuatan jam mekanik, AI tidak menjelaskan bagaimana prosesnya dan juga tahunnya kurang tepat. Kalau kita bicara mengenai jam mekanik, artinya ada sebuah alat yang bisa menentukan jam secara tepat. Saat itu, seorang pembuat jam dari Skotlandia bernama Alexander Bain menciptakan sebuah jam mekanik yang terbuat dari tenaga elektromagnetik. Nah, jam ini akhirnya bisa menentukan waktu secara tepat. Bain menetapkan jam ini dan mematenkan produknya pada tahun 1841. Tapi saat itu belum ada standarisasi waktu yang jelas ya, karena baru ada jam mekanik aja untuk menentukan waktu. Berarti nomor 3 tidak tepat. Poin terakhir juga belum tepat nih. Penjelasannya udah oke sih, tapi AI nggak menjelaskan kapan tahunnya dan siapa pencetusnya. Faktanya, ada seorang insinyur kereta api bernama Sir Sandford Fleming yang mengajukan gagasan untuk adanya standarisasi waktu 24 jam. Hal ini disebabkan karena dia pernah ketinggalan kereta saat salah dalam mencetak jadwal keretanya. Gagasan ini kemudian diteruskan oleh Lewis Rutherford dalam konferensi Meridian Internasional 1884. Hasil dari kesepakatan konferensi ini adalah menetapkan acuan waktu secara universal dengan 24 jam atau UTC. Acuan waktu dari UTC ini akhirnya diadopsi oleh beberapa negara seperti Denmark, Italia, dan Yunani. Hingga sampai saat ini, semua negara akhirnya melakukan standarisasi waktu berdasarkan UTC 24 jam. Berarti nomor terakhir kurang tepat. Nah, dari jawaban-jawaban yang dikasih sama AI, akhirnya kita paham nih bagaimana perkembangan dan juga dinamika waktu dari yang awalnya cuma ada di Mesir kuno, sampai akhirnya kita saat ini merasakan waktu secara standar 24 jam. Tapi lagi-lagi aku nggak bosen untuk ingetin teman-teman jangan bergantung sama AI. Kalau mau tanya ke AI, nggak apa-apa tanya aja, tapi tetap harus cek lagi ke sumber-sumber yang valid dan terpercaya. Next, kita bahas apa lagi ya? Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dadah!